Islam di Kerajaan Gotalo. Gotalo sebelum menjadi kerajaan yang bercorak Islam, kabarnya sering berperang dengan kerajaan lainnya yang berada di Sulawesi Selatan kala itu. Misalnya dengan Bone, Lu, Sopeng, dan Wajo. Sejak Gotalo resmi menjadi kerajaan Islam pada tahun 1605 Masehi, Islam menjadi alasan yang kuat untuk meluaskan lagi kekuasaan dengan tujuan Islamisasi, agar kerajaan-kerajaan lainnya selain tunduk pada kerajaan Gotalo, juga harus menjadikan Islam sebagai agama mereka. Wajo berhasil ditaklukkan pada tanggal 10 Mei 1610, sedangkan kerajaan Bone berhasil dikuasai tanggal 23 November 1611 Masehi. Islam di kerajaan Gotalo selain telah menyebabkan runtuhnya kerajaan yang menjadi musuh kerajaan Gotalo, juga telah berhasil membawa kerajaan tersebut kepada masa-masa kejayaan. Sejak akhir abad ke-15 Masehi, pedagang Muslim sudah sampai di Sulawesi atau di wilayah kerajaan Gotalo. Pada awal abad ke-16, pedagang Melayu Islam sudah menetap dan melakukan aktivitas perdagangan di wilayah ini. Gotalo merupakan negeri yang kaya akan beras putihnya dan juga kapur barus. Terlihat beberapa orang sedang beraktivitas pertanian, panen, menumbuk padi, patapi, hingga pesta rakyat. Terlihat beberapa orang lewat dengan memikul karung gabah. Mereka yang dilalui terlihat ramah. Kemudian, seketika aktivitas tersebut berubah menjadi pasar pusat perdagangan. Kita memasuki kawasan kerajaan yang kaya akan beras. Kita akan berdagang di sana. Betul, kudengar penguasa di sana sangat bijaksana dan sangat terbuka dengan orang luar seperti kita. Kita datang bukan hanya untuk berdagang, tapi sekaligus menyiarkan Islam. Tentu hal itu merupakan tujuan kita. Mereka berdua pun turun, lalu membawa barang dagangannya dan menukarnya secara barter. Islam masuk ke wilayah kerajaan Gotalo melalui para pedagang Muslim dalam proses perdagangan yang damai, oleh para dai dan orang suci wali yang datang dari India atau Arab yang sengaja bertujuan untuk mengislamkan orang-orang kafir. Dan perlahan mereka pun menetap di daerah tersebut. Aku dengar ada orang pendatang yang memasuki wilayah kita. Betul permasyuri, mereka adalah seorang pedagang yang katanya datang dari Timur Tengah. Tapi aku mendengar mereka akan menetap di wilayah kita. Mereka bukan hanya ingin menetap dan berdagang, tetapi mereka juga membawa sebuah syiar. Kalau begitu, biarkan mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka harus dihormati dan diberi perlindungan. Saya akan menyampaikan pesan dari permasyuri kepada orang-orang di kerajaan dan rakyat kita. Kalau begitu, laksanakan. Dalam Patorio Loangari Togoaya, Lontara Sejarah Goa, didapati keterangan pada masa raja yang memerintah Goa, yaitu Raja Tony Palangga I, yang merupakan Raja Goa ke-10, datang menghadap utusan orang-orang Melayu bernama Datuk Anakwada Bonang, seorang ulama sekaligus pedagang dari Minangkabau, yang meminta diberi hak untuk kawasan perkampungan di Makassar. Kabarnya mereka kemudian diizinkan untuk menempati daerah-daerah di sekitar pelabuhan Somba Apu, tepatnya di kampung Mangalekana. Permisi tuanku, saya utusan dari Melayu menghadap dan mempunyai 4 majikan yang saya harapkan kepada tuanku. Apa itu? Saya minta jangan masuki karangan kami begitu saja. Jangan masuki rumah kami begitu saja. Janganlah kami dikenakan peraturan Nagayang apabila ada anak kami. Janganlah kami dikenakan peraturan Narapung apabila ada kesalahan kami. Sedangkan kerbauku apabila lelah saya turunkan ke dalam air. Bila bebannya berat saya turunkan sebagian. Apalagi engkau sesamaku manusia. Akan tetapi, janganlah engkau melakukan pembunuhan dalam kerajaan tanpa sepengetahuanku. Terima kasih, Karaeng. Berapa orang yang kau masukkan ke dalam permintaan itu? Semua orang yang berikat sarung tali, semua orang yang bersarung ikat ialah orang Pahang, Patani, Camba, Minangkabau, dan Johor. Baiklah, kalau begitu saya menerima permintaan itu. Tabe Karaeng, saya permisi.
Hubungan baik antara pendatang Melayu dengan penduduk setempat menyebabkan mereka mendapat tempat istimewa di hati raja. Tidak mengherankan jika raja Goa berikutnya, yaitu Tony Jalo, memberikan fasilitas tempat ibadah, sebuah masjid, di tempat pemukiman mereka, di Mangalekana. Kemudian, selanjutnya Raja Goa I, Mangarangi Daeng Manrapbia memerintahkan. Disebutkan dalam Lontara Wajo bahwa mubalik yang menyebarkan Islam disebut Datok Talu atau Datuk Talua dalam bahasa Makassar, yaitu Datok Ri Badang, Abdul Makmur atau Khatib Tunggal, Datok Ri Patimang, Datuk Sulaiman atau Khatib Sulung, dan Datok Ri Tiro, Abdul Jawad atau Khatib Bungsu. Masuk 3 orang mubalik, Datok Ri Bandang, Abdul Makmur atau Khatib Tunggal, Datok Ri Patimang, Datuk Sulaiman atau Khatib Sulung, Datok Ri Tiro, Abdul Jawad atau Khatib Bungsu. Sekarang kita akan melakukan sebuah tugas yang tentunya berat. Namun apabila kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka pahalanya sangat besar. Kita akan menyebarkan agama Islam, dan ini adalah salah satu kewajiban kita. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita. Baiklah kalau begitu, mari membagi tenaga dan sasaran daerah dakwah agar semua daerah dapat mengetahui ajaran yang kita bawa. Saya akan berdakwah di daerah Goa. Saya akan berdakwah di daerah Luwu. Saya akan berdakwah di daerah Bulukumba. Marilah kita berdoa semoga Allah senantiasa memberkati. Ayo berangkat. Para mubalik ini berhasil mengislamkan Raja Goa dan Talo, Karaeng Matawaya dari Talo, Malingkang Daeng Manyonri, Karaeng Talo, tanggal 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah, dengan gelar Sultan Abdullah. Kemudian Karaeng Goa I Mangarangi Daeng Manrapbia pada tanggal 19 Rajab 1016 Hijriah, dan Islam pun menjadi agama resmi kerajaan. Semenjak Islam menjadi agama resmi di kerajaan Goa Talo, Raja Goa yaitu Sultan Alauddin semakin kuat dalam kedudukannya karena beliau juga diakui sebagai Amirul Mukminin atau kepala agama Islam. Raja ini juga dinilai aktif dalam menyebarkan agama Islam. Raja Goa I Mangarangi Daeng Manrapbia Sultan Alauddin duduk di atas tahtanya bersama permaisurinya. Masuk pengawal. Tabe Karaeng, ada utusan dari orang-orang Melayu yang ingin bertemu dengan Tabe Karaeng. Suruh dia masuk. Baiklah. Lalu masuk Datuk Ri Badang menghadap raja. Permisi Tuan. Selamat datang di kediaman kami. Oh ya, berikan tamu kita jamuan yang spesial. Baik, permaisuri, kami akan menyiapkannya. Kau boleh tahu apa tujuan Tuan kemari? Setelah mengetahui kebijaksanaan Tuan dan permaisuri, juga kebaikan Tuan kepada orang-orang muslim pendatang yang bermukim di wilayah Tuan, maka dengan lapang hati sekiranya Tuan dapat menerima Islam sebagai agama Tuan. Baiklah, tolong ajari saya dan rakyat saya tentang Islam. Kami akan senang sekali jika Tuan mau mengajari kami tentang apa yang Tuan bawa. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka raja pun mengikuti ucapan Datuk Ri Bandang. Dalam Lontara Patoriolongari Togoaya, sejarah kerajaan Goa menceritakan tentang penerimaan Islam Raja Goa, Sultan Alauddin. Dalam Lontara disebutkan, ia Raja Goa mengendalikan pemerintahan semasih berumur 7 tahun. Nama kecilnya, semoga saya tidak berdosa menyebutkannya,
adalah I Mangarangi, nama Daengnya adalah I Daengman Rabbia, nama Arabnya adalah Sultan Alauddin. Setelah ia memerintah 12 tahun, ia masuk Islam yang dibawa oleh orang dari Koto Tangah, Minangkabau. Orang inilah yang mengajarkan kepadanya kalimat syahadat. Ia diberi gelar Datuk Ribandang setelah ia bertempat tinggal di kampung Pamatoang, Bandang. Raja Goa masuk Islam pada hari Jumat 9 Jumadil Awal bertepatan dengan 22 September. Menurut Lontarak Bilang Goa bahwa pada tanggal 9 November 1607 pertama kali diadakan sholat Jumat di Talo. Ketika sejak masuk Islam dalam tahun ini konon terjadinya perang Tamapalo. Datuk Ribandang terlihat seolah-olah berceramah di hadapan raja. Setelah itu Datuk Ribandang keluar. Raja pun berdiri, lalu ke tahtanya. Pengawal, Ada apa, tuanku? bahwa barang siapa di antara Goa, kerajaan sekutunya atau negara taklukannya yang melihat jalan kebajikan, maka ia wajib menyampaikannya kepada pihak lainnya. Baik, tuan. 3 orang masuk sebagai perwakilan dari kerajaan Telum Pocoy. Permisi tuanku, kami adalah utusan dari kerajaan Bone, Sopeng, dan Wajo atas perintah dari raja kami. Telah menutup aliansi dan tidak akan menerima ajakan dari kerajaan Goa. Baiklah kalau begitu, barang siapa menolak cara damai maka kita akan berperang. Baik tuanku. Di sisi panggung lain, pasukan dari persekutuan Bone, Sopeng, dan Wajo pun bersiap. Perang pun terjadi, dan pasukan dari kerajaan Telum Pocoy tunduk dan menyerah. Keadaan pun gaduh, suasana perang, lalu berhenti. Kerajaan Luwu dan Mandar tanpa ancaman perang memang sudah menjadikan Islam sebagai agama kerajaan. Begitu juga diterima di kerajaan-kerajaan Enrekang, kerajaan Telu Lembana, dan Telu Batu Papan. Pada tahun 1609, angkatan perang Goa yang tangguh dikirim ke pedalaman. Mula-mula ke Ajat Tapareng, Supak, Sawito, Rapang, Sidenreng, lalu tunduk dan menerima Islam sebagai agama kerajaan. Juga dalam tahun 1609, itu kerajaan Sopeng menerimanya. Tahun 1610 kerajaan Wajo, dan tahun 1611 kerajaan Bone. Maka kerajaan Goa Talo pun berada di puncak kejayaan. Selesai. Kenapa sih? Salah satu kewajiban kita, semoga Allah senantiasa. Astagfirullah, ayo Repa. Sekarang kita akan melakukan Bagaimana firasat Anda saat ini? Sangat baik karena saya dapat mengerjakan tugas-tugas saya. lihat filmnya di apa? Ada jarum. Kalau ini kena kilo lanjutannya ada sih, Pak. Ada jarum di luar. Bentar coy, gak kerekam. Astagfirullahaladzim. Jangan sambil ngomong. Soalnya ada jemurannya. Satu. Bapak kembali guys.